Hai, balik lagi dengan aku Muhammad Akbar Nuzaki. Di video kali ini, aku akan memberi tutorial cara membuat line art otomotif. Dan untuk part kali ini, aku bakal bikin mobil dengan bahannya itu mobil BMW E36 M3, mobil impian aku. Udah lama juga nggak ngebuat tutorial, semoga kualitas video ataupun suara membaik. Karena di video sebelum-sebelumnya aku banyak nerima kalau suaranya mendem, suaranya kalah sama background, dan semoga sekarang udah membaik dari segi suara dan video juga. Oke, biar nggak terlalu banyak omong, langsung aja kita ke tutorialnya. Let's go! Oke, kita udah ada di lembar kerja di CorelDRAW. Untuk sekarang kita masukin bahannya sesuai dengan yang tadi di intro. Ini bahannya, kita atur aja ukurannya. Untuk pertama-tama itu tentu saja kita buat bagian luar, tapi kalau aku biasanya sih sembarangan ya, soalnya kan ini cuman berbasis line art gitu, jadi cuma satu warna aja. Tapi aku bakal nunjukin cara yang mudah dimengerti aja. Oke, pertama-tama kalian harus tentuin ini ukuran ketebalannya, bisa dites dulu. Segini misalkan masih kurang tebal gitu, bisa ditambah lagi di sini. Oke, tuh misalkan segini. Nah, ini udah pas 1,5, atau bisa tambah jadi 175, boleh juga 175. Oke. Nah, lanjut kita mulai nge-tracing bagian luar-luar ini, atau bisa satu-satu per partnya gitu, misalkan peleknya dulu, bannya, atau yang lain-lainnya, tapi kita pakai cara yang beraturan aja. Ini belum diganti lagi, 1,75. Untuk warna pentulnya biasanya aku selalu ganti warna kuning karena ini warna yang paling cerah gitu untuk aku ya. Tapi kayak ketebelan. Oke, kita turunin lagi 1,5 aja. 1,5 kayaknya udah pas. Oke, kita lanjut nge-tracing bagian luarnya. Kalian bisa pahami sembari aku jelasin. Ini mungkin kualitas fotonya emang kurang, tapi aku nggak tahu, suka aja gitu dengan bahan ini, jadi aku pilih bahan ini. Jadi tinggal tracing pelan-pelan aja. Aku pakai pen tool untuk sekarang karena selalu pakai pen tool sih. Pakai tools yang lain kurang nyaman gitu gerak-gerakannya, tidak seluas pen tool menurut aku. Nah, andai kata emang sulit gitu untuk bengkok-bengkokin, kalian bisa berhenti di sini dulu, terus bisa buat garis di sini satu lagi. Soalnya ini kan kita nggak mungkin ngasih warna bagian dalam kan, jadi nggak harus tertutup gitu. Yang penting garisnya itu jelas dan bagus ya. Nah, ini kan terlihat gelap gitu, kalian bisa atur saturasi atau brightness-nya. Kalau aku pakai feeling aja, nggak mungkin juga ban mobil segede itu, jadi mungkin segini cukup. Nah, udah berhenti. Oke, lanjut. Ini bagian sini, kalian bisa dari sini juga, jadi untuk menutup garis tadi. Nah, jadi ketutup, nanti tinggal diatur aja. Ini kan masih ada keluarnya gitu. Lanjut, kita garisin garis-garis yang terlihat satu-satu part gini juga boleh. Aku kayaknya bakal ngajarin yang gini aja, soalnya aku lebih efisien gitu ngelakuinnya yang gini. Oke, bumper samping, side skirt, beres. Terus ini lingkaran yang terlihat. Kalau dirasa garis dari bodinya ini tipis, kalian bisa turunin juga di sini agar bisa seirama gitu.
tinggal diatur-atur scale-nya, rotate ukurannya. Oke, nice. Dan sini juga bisa di copy, klik kanan mouse, drag, terus ada keluar copy here, move here, pilih copy here dengan klik C aja di keyboard kalian. Ya akan copy, dan kalau diklik M itu bakal mindahin objeknya aja. Jadi itu shortcutnya, cara mempermudah tanpa Ctrl C, Ctrl V. Kalau Ctrl C, Ctrl V kan dia bakal menetap di tempat yang sama gitu, tidak di tempat yang kita tuju. Misalkan kalau pengen ke sini kan tinggal C, klik kanan C, klik kanan C gitu. Kalau Ctrl C, Ctrl V kan diem di sini dia, jadi kita harus pindahin lagi. Itu efisien aja dari trik aku sih. Oke, lanjut bumper belakang kita tracing. Ini bisa dilanjut yang tadi sampai menutup. Nice. Ini trimnya, jangan lupa di tracing juga. Oke, kita save dulu. Jangan lupa di save, aku selalu sering lupa. M36 line art. Oke, lanjut kita setelah save. Kalau dirasa emang line ini terlalu tebal gitu, kalian bisa turunin juga. Ini yang sini nggak usah, untuk bagian sini juga nggak usah. Jadi mungkin ini bagian tangki aku bakal kecilin jadi 1 PT. Stress. Oke, ini kan dirasa tebel banget gitu ya. Jadiin 1. Nah, terus ini garis top lampnya. Ini untuk perpisahannya pakai 1 PT aja. Nah, ini lanjut, bisa lanjut nge-tracing bagian lain. Ini bagian spoiler kita tracing juga. Nutupin ini, lanjut ke bagian atap mobilnya, lalu kita selesaikan, atau bisa berhenti sampai kap mobil. Ini bisa langsung dilabasin aja, nggak usah ngikutin ini luarnya dulu, soalnya kan ini cuman bikin line art. Nah, lanjut ini tambah lubangnya, di save, jangan lupa Ctrl S karena itu penting banget. Ntar kita nggak tahu kapan crashnya, soalnya kan walaupun dirasa emang laptop atau PC kita mumpuni gitu, kalau crash itu nggak ada yang tahu. Oke, lanjut kita tracing dan tracing terus. Ini aku ngikutin bagian luar. Terus kalau bisa sedetail mungkin. Maaf kalau kecepatan terlalu bersemangat karena udah lama banget gak bikin tutorial. Jadi kalian tinggal ikutin lekukan garis dari bodi mobilnya, dan biar terlihat enak gitu, good looking. Bumpernya lanjut tracing. Ini juga bagian dari kerjaan aku, jadi mau bagi-bagi ilmu juga. Mungkin kedepannya bisa jadi kalian dapat rezeki yang sama gitu, pekerjaan yang sama seperti aku, dan video ini muncul di saat kalian butuh gitu. Siapa tahu membantu. Aku juga seneng bagi-bagi ilmu, bagi-bagi skill, bagi-bagi ilmu, biar nggak mendem sendiri gitu. Save. Oke, lanjut bagian sini, bagian tengah. Spion, jangan lupa di tracing juga. Tracing semua yang bergaris-garis, garis-garis pemisahnya jangan lupa di tracing.
sedetail dan sebagus mungkin. Gak harus bagus banget, soalnya kalau masih belajar itu nikmatin aja kejelekannya. Yang penting itu jadi dulu, biar ada evaluasi di karya selanjutnya, atau bisa evaluasi dengan cara melihat karya orang lain gitu. Jadi kalian ikut berkembang dan ikut terbakar emosinya karena melihat karya orang lain kalau bisa lebih bagus gitu kan. Itu yang aku dapetin gitu. Atau bukan jadi iri, tapi jadi motivasi gitu. Wah, ini orang keren banget gitu hasilnya. Aku masa nggak bisa gitu. Kalau aku tiap kali lihat karya yang keren atau karya yang pengen aku ikutin, selalu aku usahain bisa semaksimal mungkin hampir sama, walau caranya beda, yang penting outputnya itu sama gitu. Jadi ada terpacu gitu diri sendiri untuk selalu belajar hal baru. Kadang dapat kerjaan di luar job desk gitu, kayak bikin ilustrasi juga ada kemauan buat belajar, buat gambar ilustrasi. Walaupun masih basic ya vektor, tapi di luar job desk gitu kan. Kalau setahu kita, kalau tukang vektor itu cuman tracing, tapi aku lebih dari tracing. Kadang banyak kerjaannya juga yang di luar tracing. Oke, lanjut. Maaf curhat sedikit. Tracing terus, kita tracing. Ini bagian trimnya. Garis pintu jangan lupa. Details matters, bro. Oke. Ini nggak bakal aku timelapse sih, soalnya kayak bakal singkat aja gitu sambil ngelatih cara ngomong juga, karena udah lama banget gak ngomong di mic. Oke, lanjut. Ini kan hampir lupa. Ctrl S guys, jangan lupa Ctrl S guys. Kalau lekukan detail tuh kelihatan gitu. Ini kan kayak ada patahan gitu. Jadi kayak garis 45 derajat gitu. Nah gitu. Terus ke atas dan tutup. Bisa diatur dengan shape tool. Kalau dirasa kurang pas gitu, bisa kalian geser-geser. Dan lanjut lagi. Nah ini terlihat tipis, jadi kita tebelin aja gitu. Gak usah terlalu detail banget kalau line art gini. Oke, nice. Maaf kalau ada suara kereta yang masuk gitu, soalnya rumah deket banget sama rel kereta. Di jam-jam segini, ini aku rekaman jam 1 lebih, jam yang mondar-mandir kereta Baranjang. Dan ya gitulah nasib. Ya nggak apa-apa, semoga kalian nggak terganggu. Ini mungkin seminimal mungkin suaranya masuk, soalnya udah pakai noise cancelling juga. Kalau di monitoring dia suaranya masuk sih, tapi nggak tahu ya, ntar diedit. Semoga aman aja. Untuk bagian handle atau gagang pintunya ini jadiin satu aja karena terlalu tebel kayaknya kalau jadiin sama gitu. Ini bisa di copy atau bisa tracing juga, aku copy aja. Oke, tinggal diatur-atur aja scale dan rotasinya. Oke, kayaknya itu suara kereta masuk deh. Maaf ya guys. Oke, terus garis ini tarikannya juga bisa jadiin 1 atau 7,5-in. Kalau aku 7,5-in aja.
Jangan lupa Ctrl S, dan Ctrl S selalu, guys. Oke, nice. Terus lanjut lagi bagian depannya, terus wiper, windshield, dan lain-lain. Pelan-pelan aja, santai. Kalau aku kebut maaf ya. Nih sambil nyantai juga. Tadi sebenarnya ada kerjaan juga bikin line art, tapi telat gitu. Aku keburu udah pakai intronya pakai BMW 36, jadi lanjutin aja sekalian nambah-nambah portofolio gitu. Oke, ini kap mesinnya, Ctrl S, kita wipernya, wipernya beres, sebelah sini beres. Ini garis ini jangan lupa kecilin jadi satu. Ini 4, ini muter. Oke, lurusin, nice. Lalu sininya karetnya juga jangan lupa, sini garis juga tambahin karet lepernya jangan lupa. Oke, nice. Ini windshield atau kaca depannya. Karetnya. Ini kan kelabasan itu ya. Jadi bisa tarik aja ke sini. Kecilin. Oke, nice. Dan lanjut bagian depan bumper dulu. Diffusernya, diffuser. Diffuser M3. Garis juga sini jangan lupa. Terus platnya. Oke, plat. Rimnya, sabar, garis ini dulu deh. Ini bumper dulu. Untuk latihan pen tool tuh kalian coba terus latihan aja, bikin objek-objek bebas ya, objeknya apa aja, dan style bebas juga. Yang penting tuh bisa ngelatih kelenturan pen tool kalian, kelenturan narik pen tool kalian. Jadi jangan sampai stuck gitu. Kalau masih belajar pokoknya jangan ada rasa kata males. Ada salahnya juga sih, walaupun udah bisa atau jago, rasa males muncul tuh salah juga. Tapi tetap saja jangan ada rasa malas walaupun sedang belajar ataupun sudah bisa atau sudah expert, karena rasa malas tuh susah dilawan sekali. Oke, nice. Ini headlampnya, bersih headlampnya dulu. Ini juga. Lanjut kita sini. Ini ada garis ini. Maaf terlalu detail. Nah, seneng aja gitu lihat yang detail-detail. Lanjut. Lanjutin. Oke. Garis terus.
ini garis pemisah si lampu sennya, jangan lupa. Oke, terus grill depannya juga kita tracing semuanya di tracing pokoknya. Yang garis-garis pemisah di tracing. Nice. Ini dulu. Terus pemisah sen dan lampu depan. Dan ini dulu ya, trim dulu, trim depan, trim bumper depannya. Ikutin lekukan atau warna pemisahnya dari warna biru dan warna hitam. Mungkin yang memakai software atau aplikasi lain bisa juga ngikutin, karena setauku pasti ada tools yang mirip-mirip dengan CorelDRAW ini. Suka pakai CorelDRAW karena fleksibel aja gitu dan mudah dimengerti. Oke, terus ya lanjutin grill. Kebiasaan terlalu sering banget ke distract sama hal-hal lain, sampai hal yang harus dikerjain itu kadang dilupain gitu. Yuk lanjut, kita grillnya dulu. Nice. Jangan terlalu dalam, jangan terlalu luar juga, bagian tengah-tengahnya aja, jadi terlihat balance gitu kalau ntar jadi. Lanjut, ini bagian fog lamp. Dan lubang intake. Lubang bumpernya juga. Tarik. Nice. Sini juga jangan lupa tutup. Ini juga fog lamp satunya. Dan ini logo BMW nya, jangan lupa memakai lingkaran, terus di scale dan rotate aja sampai presisi. Gak harus presisi banget sih, yang penting kelihatan sama, persis maksudnya. Kalau sama mirip banget berarti. Oke, segini cukup dan voila, beres. Oh belum, peleknya belum. Baru inget. Ya Allah. Oke, lanjut peleknya. Sabar, aku lihat-lihat dulu yang lain apakah sudah. Nice. Oke, sudah cukup. Tinggal velg, kita velg. Bikin dengan lingkaran, terus di scale dan rotate saja. Harus sama ya kalau ini, karena biar enak lihat. Dan kalau bikin lingkaran dalamnya, jadi tinggal ngecilin dari velgnya aja atau rimsnya. Jadi terlihat warna hitamnya, kita geser. Oke, dirasa cukup. Geser-geser dikit lagi, diatur-atur aja sampai kalian lihat ini cukup dan enak dilihat gitu. Nah, kita kecilin untuk bagian si logo atau badge-nya BMW-nya. Nah, kalau dikecilin kan sama dia jadi. Oke, nice. Nah, ini kan ada garis si dop atau velg ini. Ini kayaknya bukan dop, ini velg asli. Jadi cuma garis velgnya
Kita kecilin aja di 75 agar ada detail-detail gitu, detail-detail manis. Tinggal diatur aja. Oke, segini kurang gede lagi. Jangan lupa Ctrl S. Ini bisa dikecilin soalnya kan ada nih space-nya gitu. Kecilin lagi aja, gak apa-apa. Diatur-atur lagi sampai enak dilihat. Oke, nice. Dan lanjut, ini untuk bagian garis sini. Ini sini. Nah, ini bisa dikecilin juga dari bagian luar, masukin ke dalam. Terus geser ke kanan dikit. Nah, ini kan masih ada sini, ada space, jadi bisa taikin aja lagi. Oke, nice. Untuk bagian sini aku bakal ngasih garis juga, jadi bakal aku intersect. Ctrl C, Ctrl V, terus kecilin sampai pas banget dari garisnya. Ini kan masih ada, jadi bisa kecilin lagi. Di ini kecilin sini juga, di scale aja. Oke, dirasa cukup. Nah, nice. Jadi tinggal di intersect yang si bulatan ini ke bulatan yang sini. Maaf, aku nggak mencet yang atas soalnya ada pakai shortcut, shortcut intersectnya aku enter. Nah, jadi dia bakal masuk ke dalam lingkaran ini si bulatan tadi, jadi dia bakal ngebentuk ini. Nah, untuk yang ini kita bisa pecahin atau di convert to curve. Jadi kalau misalkan nggak di convert to curve atau Ctrl Q, dia tuh nggak bisa diedit aneh-aneh gitu. Kalau gini, nah dia kayak bawaan gitu editnya. Kalau di convert to curve kan bisa diginiin tuh, bisa jadi fleksibel gitu maksudnya. Nah, jadi ini buat segini aja, diklik, ini juga diklik. Nah, yang sini tinggal dihapus aja, dihapus. Jadi ini kayak apa ya, ujung lancipnya gitu, ujung lancip nanti. Oke, nice. Lanjut pelek belakang, sama aja kayak yang di depan, kita ulangi aja tapi dengan ukuran yang berbeda. Oke, nice. Nice. Kecilin, bikin bagian dalam. Mungkin bagian sini bisa kalian jadiin 1 PT aja atau 1,25 kalau nggak, biar nggak terlalu kecil banget gitu. Oke, yes, ini garisnya geser lagi. Terus bagian dalam sini juga jangan lupa kayak tadi di depan, kita intersect, kecilin, kita intersect dengan lingkaran yang di bawahnya. Oke, nice. Delete. Yang ini kita convert to curve atau Ctrl Q langsung di shortcutnya, dengan shortcutnya. Nice. Delete dan voila. Oh, ini lupa batch ya. Jangan lupa batchnya. Details. Kecilin. Dirasa. Kalau tadi garis yang ini nggak usah deh, soalnya kayak terlalu kecil gitu untuk bagian pelek belakang. Nice. Kita cek apa yang kurang. Oke. Oh, ini hampir saja garis. Oke. Nice. Oke, istirahat dulu sebentar, lanjut habis ini. Oke, kita lanjut. Untuk selanjutnya aku atau kita bakal nge-convert semua garis ini menjadi curve atau menjadi shape. Jadi kita bisa mengganti warna dengan mudah. Kalau ini kan masih jadi garis pen tool aja, dan kalau dijadiin curve itu dia menjadi shape atau jadi shape. Nah, ini kan masih garis pen tool, dan kalau dijadiin shape itu dengan cara bisa dengan
Control Shift Q itu apa? Shortcutnya. Nah, dia bakal jadi shape gini, jadi kita bisa atur-atur juga. Oke, lanjut aja, kita seleksi semua yang udah di garis tadi. Kita seleksi. Udah. Nah, bisa diklik kanan convert to curve atau bisa langsung Control Shift Q. Nah, jadi udah beres ini. Kalau digeser terus ganti warna jadi bisa. Nah, gitu, jadi udah jadi shape garis-garis ini. Oke, setelah sudah jadi, ini biarin kita warnain kuning aja karena biar terang gitu. Bisa milih-milih, misahin shadingnya juga. Untuk garis yang tadi kita kecilin aja jadi hairline atau segaris rambut. Nah, sekarang tugasnya itu adalah ngasih shading gelapnya atau lightingnya gitu ke bodi mobil, velg dan lain-lainnya ini. Oke, mulai pertama yang bagian gelap banget kita bisa pakai ini apa, fill option ini, di klik aja yang bagian sini, terus bagian gelapnya lagi yang mungkin bisa langsung di fill gitu. Jadi ini juga tuh gelap, ini juga gelap, ini gelap, dan yang lainnya ini mungkin gelap banget jadi bisa diisi juga, ini juga bisa diisi, dan ini belum, ini bisa digeser aja dulu jadi bisa ketutup. Dan di smart fill, maksud aku smart fill ya. Nah, kalau udah, kalian bisa seleksi yang udah di smart fill tadi itu di bagian layer. Untuk munculin object manager ini kalian bisa di Windows, terus di Dockers dan pilih object manager. Ini bisa, kalau untuk aku mudahin banget untuk nyeleksi shape yang kita pengen gitu. Misalkan terlalu banyak shape-nya, jadi kita bisa nyeleksi dengan mudah tanpa harus milih satu-satu kayak gini. Itu kan terlalu lama gitu. Jadi kalau misalkan cuman satu garis gini, jadi tinggal diseleksi dengan mudah gini. Nah, gitu. Oke, lanjut. Ini yang tadi udah kita pakai smart fill, kita pilih, kita seleksi, terus kita jadiin satu. Well, kalau aku di shortcut aku bikin sendiri di Control Q ya. Jadi jadi satu. Lalu kita gedein dikit biar nggak ada bolong gitu. Soalnya kalau dia nggak digedein dikit, nah di warna ini tuh ada kayak ada jurang dikit gitu, tapi kurang enak dilihat. Jadi kita gedein cukup 0,1 mm aja, nggak usah gede-gede, soalnya buat nutupin jurang kecilnya. Terus setelah digedein, terus kalian pisah antara si konturnya dengan cara di Ctrl K. Terus setelah itu dijadiin satu lagi di Well atau Ctrl Q di aku. Nah, jadi satu, jadi dia nggak bakal ada jurang kecil lagi. Nah, lanjut kita bikin atau kita rapihin dulu bagian tumpul-tumpul ini, jadiin tajam di garis ini, di delete aja. Terus ini kita tajemin, diatur make ini, memakai shape tool, kalian atur. Oke, lanjut bagian ini tajam-tajamnya. Lanjut yang bagian pelek depan juga diatur sedemikian mungkin sampai enak dilihat dan tajam. Jangan lupa Ctrl S selalu, guys. Setelah itu kita bikin shading yang lain-lainnya atau warna-warna gelap lainnya gitu. Untuk pertama mungkin aku bakal nganuin ke velg dulu ya, dari velg belakang dulu. Ini kan bagian gelapnya terlihat. Terus ini tracing, jangan lupa dikasih garis patahan si shading velgnya atau rimsnya, jadi ada tambahan gitu, tipis-tipis saja.
Nah, ini tinggal ngikutin bagian gelapnya. Tutup, terus kasih warna. Aku biasanya sih langsung ngasih warna. Jadi ini kan bagian sini non ini kosong. Jangan ngeklik apapun, kalian klik warna kuning. Jadi dia bakal nambah. Jadi otomatis kalau misalkan si pen tool tertutup, dia bakal ngasih warna langsung. Jadi mempermudah untuk monitoring warnanya. Lanjut. Tuh kan, aku terdistract lagi. Terus pelek dulu. Ini pelek lagi, maaf. Pelek dulu. Terus kalau kayak gini kan liatnya terlalu flat gitu. Kalian bisa tambahin shadingnya dengan lihat bagian gelap dari velgnya. Gak usah banyak-banyak. Kan ini kelihatan gitu perbedaan warna dari putih, abu-abu tengah, dan ini bagian gelapnya. Jadi ini bagian shadingnya kalian seleksi, kasih garis sama juga kayak yang ini. Lalu di sini ketutupan dan tuh kasih shadingnya. Lalu bagian ini juga, ini kan kelihatan gitu. Bagian gelapnya terlihat jelas gitu antara perbedaan dengan warna gelap yang aku bedain 3 warna ya. Ini yang ketiga, ini yang kedua, ini yang ke satu gitu. Jadi lompatannya terlihat dengan jelas gitu dengan kasat mata kita. Ini bagian gelapnya dulu, bagian lubangnya atau bagian lubang. Tutup. Nah, bagian shadingnya lanjut. Kalian bisa bikin patah-patahan agar terlihat keren gitu dan nggak kaku banget. Kalau aku kayak gini. Nah, ini bikin shadingnya. Oke, nice. Lalu ini bikin lubangannya lagi. Oke, lanjut. Ini garisnya kurang, bisa tambahin garis biar kelihatan pemisahnya. Nice, ini karena nggak kelihatan lubangnya jadi kita tambahin garis pemisahnya aja. Karena ini berbeda lubangnya. Oke, nice. Nah, langsung untuk bagian look nut atau lubang ini bautnya kita gelapin aja ya. Nggak usah terlalu detail kalau bagian sini. Kecuali permintaan kliennya suruh detail ya. Kalau untuk tutorial ini yang aku sering lakuin aja yaitu di laknatnya ini laknat ya gitu bacanya, maaf kalau salah, dihitamin aja. Ini juga kayaknya yang terlihat gelap dihitamin aja. Oke, nice. Lanjut. Nah, ini untuk bagian shading palette-nya juga kelihatan ya loncatan warnanya gitu. Ini kan bagian 1, bagian 2, dan ini bagian 3. Tapi kalau aku tuh ngelihat shading itu ya terangan itu dari atas. Jadi ini nih ibarat 3, 2, 1. Jadi ini bagian terang banget untuk aku kalau bikin layer gini. Bukan ngikutin pantulan karena aku bikin shading, bukan aku bikin pantulan warna. Jadi begini, dilihat aja dan dimengerti. Oke, nice. Bikin tajam-tajamannya. Lekuk-lekukannya juga bikin. Oke. Atau kalian bisa langsung tutup ke sini aja. Nah, gitu. Untuk kayak gini kan aku bikin gelapin ini bukan shading doang sih ya, kayak bikin pantulannya juga gitu. Jadi biar kayak ada tambah-tambahannya gitu, jadi nggak monoton banget. Jadi aku tambahin aja. Ini kan gelap nih, bisa juga ditambahin. Tinggal diatur, jangan terlalu berlebihan juga. Di preview apakah sudah enak. Nah, ini kan kayaknya kosong banget gitu. Kalian bisa tambahin juga si kayak yang shadingnya, tapi bagiannya tipis aja. Soalnya ini kan bagian terangnya gitu. Terus lanjut. Nah gini, udah jangan terlalu banyak juga.
Lanjut, ini kayak terlalu polos gitu. Jadi kalian bisa tambahin juga garisnya kayak gini. Ini apa tambah-tambahan aja ya. Kalau nggak terlihat nggak apa-apa. Selera. Kalau kurang aku tambahin gitu biar enak kelihatan. Nah, gini jadi. Oke, nice. Nah, setelah itu velg satunya lagi. Nah, ini bagian gelap. Kalau bagian kaliper tuh nggak usah terlalu didetailin. Biarin aja jadiin gelap. Kecuali klien minta untuk detail, baru kita detailin. Ini style yang standarnya aja gitu. Yang gelap ya gelepin. Nah, udah. Terus ini bagian shadingnya, jangan lupa. Ini bisa ke setengah juga atau bisa segini, tapi taruh setengah coba. Apakah cocok? Jangan lupa dikasih garis misah. Geser dulu, review. Oke, cukup dan enak dilihat. Nah, lanjut lubang yang lain. Kita ikutin. Lanjut bikin shadingnya. Ini gelapnya lumayan banyak, jadi segini. Oke, nice. Lanjut. Lanjut lagi lubang yang lain. Pelan-pelan aja, santai. Nikmatin proses belajar, karena bakal tahu gitu celahnya untuk cara nyelesain masalah ketika udah stuck gitu. Oke, nice. Nih lanjut lagi. Nih garis pemisahnya, jangan lupa. Nah, ini kan ada kayak gini, bisa tambah shadingnya atau di bagian tengah-tengahnya aja kayak gini. Di kayak ya. Nah, gitu. Oke, nice. Nah, ini bagian shading ini kita tambah juga karena ini gelap ya di velgnya. Oke, lalu tutup dan voila. Ini yang terakhir. Jangan lupa di Ctrl S tentu saja. Ini shadingnya juga tambahin. Ini juga kan kelihatan ya perbedaan warnanya gitu. Oke, terus. Nah, ini bikin garis pemisahnya. Nice. Kalian juga bisa nambahin di sini untuk bagian terangnya. Jadi biar kayak ada pemisahnya aja gitu. Dan sedikit sentuhan yang keren. Ini juga kan ada, jangan terlalu polos gitu. Bisa tambahin. Ini kayak sifatnya bukan cuman untuk shading gitu, bisa tambahan buat lightingnya juga, soalnya kan ini cuma satu warna jadi harus banyak tambah-tambahannya biar gak polos banget kelihatannya. Nice. Nah, ini juga ada bagian tengah sini boleh tambahin. Nice. Coba kita geser, kita monitoring dulu. Oke, nice. Lanjut kita bikin lubang baut ya. Kita gelapin saja. Kita hitamkan, kita kuningkan dulu. Nanti baru hitamkan.
Oke, nice. Udah beres bagian lubang bautnya. Nah, yang seperti tadi di pelek belakang kita tambahin juga shading di bagian lips velgnya. Seperti sama aja kayak yang di belakang. Nice. Nah, ini kan kelihatan gelapnya. Sebenarnya kalian juga bisa kayak ngikutin pantulnya doang. Ini line art, dan biar nggak kosong, jadi kita tambahin aja. Tapi jangan terlalu banyak atau heboh. Nice. Nah, yang garis ini juga tambahin. Ctrl S, jangan lupa. Nah, ini kan velgnya udah beres. Nah, ini tapi terlihat terlalu polos gitu. Ini kan ada pantulan gelapnya gitu. Kalian bisa tambahin juga yang kayak gini. Sesuaiin aja juga boleh. Yang belakang juga kalau mau ditambah juga boleh, tapi kelihatannya cukup segini aja. Nah, lanjut kita ngasih shading di bannya. Kalau di ban ini aku lihat aja bagian gelapnya gitu, kan gelap banget. Tapi jangan langsung ditutup kayak gini, karena nanti bakal ada pemisah si shadow bagian bawah mobil dengan bannya. Kalau kayak gini kan, misalkan ini shadownya, terus ini ini shading bannya, terus ini shadownya timpa lagi, dia kayak meluber warna gelapnya gitu. Jadi aku nggak kayak gitu. Jadi dikasih space sekitar 2 mm atau memakai feeling aja segini gitu. Ada space-nya. Jadi ada warna putih yang masuk nanti untuk pemisah antara shadow mobil dengan shading si ban. Nah, untuk ban bisa gini, ikutin aku aja. Aku kayak gini terus kalau untuk ban. Nah, langsung tutup. Nggak ngikutin ini juga, nggak ngikutin apa alur bannya gitu, nggak apa-apa. Yang penting gelapnya tuh kelihatan. Nah, gini. Kembali lagi, kalau kliennya minta details baru kita lakukan. Terus garis ban yang ini tambah aja, tambah 1 aja cukup. Diatur lagi enaknya. Nah, langsung tutup. Nice. Nah, lanjut di ban depan juga begitu, sama aja. Ikutin gelapnya. Nah, lanjut sini. Nah, ntar udah dipatahin pakai klik Alt terus klik mouse di sini. Terus kalian bisa pilih yang di sini di note-nya. Nah, jadi ada jurang dikit gitu.
Jadi ada warna putih yang masuk dan dia nggak bakal nempel ke si lubang fendernya. Tinggal dimasukin ke dalam shape-nya, jadi nggak blueber. Dirapihin lagi. Nah kalau dilihat misalkan lagi nganuin gini terus ada yang gak enak lihat, bisa diatur aja pakai shape tool. Oke. Tinggal diatur. Nah jadi ketutup, beres. Oke, lanjut. Terus garisnya juga, garis bannya. Kalau misalkan bahan mobilnya bergerak gitu, baru kalian perbanyak garis di bannya, karena kan di bahannya tuh bergerak gitu. Jadi di vektornya juga bikin seolah bergerak biar enak dilihat. Nah ini kan ada kayak pemisah ban sama ini, kalian bisa tambahin juga detailnya gini, shading dalam bannya gitu. Tarik terus dan tutup. Oke, nice. Oke, untuk bagian sini beres. Kita coba kasih warna hitam dulu untuk ngelihat gimana hasilnya. Nah gini hasilnya, hitamin. Nah begini hasilnya. Oke, lanjut kita shadingin yang lain-lainnya seperti bumper, body, kap mobil, terus grillnya juga, ini diffuser, trim, nanti bagian jendela juga. Kita mulai dari belakang dulu. Nah itu spoiler, ini kan terlihat gitu bagian gelapnya, kalian bisa seleksi bagian gelapnya. Sama aja kayak si di ban, aku selalu nyediain 2 mm atau ya sekitar 2 mm lah untuk warna putihnya masuk, jadi nggak terlihat nempel banget gitu. Nah tinggal dilihat aja ini bagian gelap kita seleksi, terus ini garis pemisah boleh ditambahin. Nah gini, nice. Oke, lalu bagian stop lamp boleh kalian tambahin juga kayak gini-gini aja, nggak, karena ini nggak terlalu kelihatan detailnya, jadi tambahin dikit-dikit aja. Oke, nice. Lanjut bagian trim, ini kan terlihat gitu loncatan warna gelapnya. Yang ini gelap banget, ini gelap pertama, ini dasar, dan ini cerahnya. Jadi kita ambil gelap banget dan gelap pertamanya yang seperti ini. Sini seleksi, ke sini ditambah sedikit ke sini, ini dan sini dan sini. Nah jadi terlihat shadingnya gitu. Lanjut juga aku beresin trimnya dulu ya. Nah ini kan gelapnya, kalau ini nggak apa-apa, nggak usah dikasih space 2 mm, emang biar terlihat gelap aja. Sama aja kayak trim belakang, dilihat bagian gelap banget, gelap pertama jadi satu. Nah kalau ini baru ada pemisah antara si gelapnya dan dari sign artnya ini. Nah ada space-nya biar si putih itu masuk dan terlihat enak lihat. Jangan lupa selalu Ctrl S, ingat. Terus sama dengan trim-trim belakangnya juga. Ini tutup. Nah ini dikasih space juga biar putihnya masuk. Oke, lanjut trim depan. Ini sama aja kayak belakang, tinggal bagian gelap bawahnya aja di tracing. Nah untuk kayak loncatan si ininya, kalian bisa tambahin kayak gini. Jadi kayak ada apa yang nyebutnya ya,
pokoknya biar kelihatan enak gitu. Nah, pokoknya setiap trim depannya dikasih space juga 2 mm, sekitar 2 mm ya. Diatur jangan sampai mepet sama si line pertamanya. Terus dan tutup. Oke, nah begini. Nah, lanjut si bagian sini. Kalau ini kan dia di belakang plat, jadi ditaruh dalamnya aja. Lanjut, nah ini kan kayak ada jurang ya, apa kayak patahan maksudnya. Kalian bisa begini aja, tambahin gini, tutup kayak ada. Nah gitu aja. Lanjut bikin shading lagi. Sini tambah belakang platnya. Nah lanjut sini juga. Nah ini kan udah ada jelas patahannya gitu, jadi taruh aja di belakang sini, nggak harus ada space ini, jangan taruh belakang sini karena itu nyumput dia atau bagian gelap banget. Nah udah bagian trim beres. Lanjut kita bagian apa ya, bumper dulu ya, bumper belakang. Nah untuk bumper belakang dari warna di sini kelihatan banget gitu. Kalau sini nih, bagian sini ini bagian gelapnya ya, lebih gelap daripada ini pun cerah banget. Jadi ini bukan bagian shadingnya, ini bagian shadingnya ini pemisah antara atas dan bawah ini. Di seleksinya begini. Terus ini dan sini. Nah gitu, jadi itu shadingnya yang dipilih. Lanjut bumper samping atau side skirtnya. Nah ini kan jelas banget ini gelapnya, jadi kita kasih ini taruh belakang, dan ini ada space sekitar 2 mm untuk si putih masuk. Nah ini kita seleksi. Nah ini kan terlalu tipis ya kalau dilanjutin, jadi ini nggak usah, sini aja stop. Ini kasih juga space sekitar 2 mm. Maksudnya 0,2 mm. Kalau 2 mm terlalu gede, maaf. Nah ini kan ada space gede, kalian bisa tambahin. Nah ini bagian gelapnya. Oke, lanjut. Jangan terlalu ke sana. Sini aja cukup. Ada space 0,2 mm juga. Sini tambah dikit biar ada aksen-aksen tajamnya. Nah, sini terus ngikutin lingkaran. Begitu. Lalu, nah ini pemisah warnanya kelihatan jelas juga. Ini gelapnya, ini cerah, dan ini cerah. Jadi kita seleksi bagian sini untuk bagian shadingnya. Seperti ini, bisa dilihat. Tarik, bikin tekukan dikit, tarik ke belakang, tekukan dikit, terus kasih space, dan lekukan dikit. Kalian bisa tarik langsung dulu, nanti tinggal di bersihin, tarik ke belakang lagi. Nah gini, nah ini kan ketutup gitu, santai, jangan gubek. Kalian bisa ilangin dulu warnanya, hilangin warna. Terus yang ini lingkaran 2 ini kalian seleksi atau kalian pilih maksudnya. Terus kalian duplikat atau di Ctrl C Ctrl V, copy paste. Terus kalian weld ya, welding atau jadiin satu. Terus kalian kontur atau gedein di 0,2 mm, 0,2 ya. Nah terus di Ctrl K, habis itu di welding lagi jadi satu. Terus yang udah di welding ini kalian seleksi ini, terus klik shift, terus pilih yang shading yang ini. Nah kalian hapus atau di back minus front, jadi ngapus bagian belakang dengan si shape paling atasnya ya, begini jadinya. Nah dia bakal terpisah gitu, jadi nggak nempel. Dikasih warna lagi boleh tuh. Nah begitu,
jelas ya. Lanjut, bumper depan. Untuk bumper depan kelihatan jelas ini kita bagian cerahnya, atau maksud aku bagian tajamnya kelihatan. Jadi yang ini kita seleksi, kita seleksi, tutup, seleksi. Nah ini juga kelihatan ya, garis lurusin aja, kasih garis tajamnya biar kelihatan keren. Oke. Nah terus ini kan ada lekukan gini, kita tambahin juga lekukannya, tambahin lekukan. Dan yang lain juga ini kan kelihatan ada lekukan, kita tambahin juga biar detail kecil-kecil ini sangat keren kelihatannya. Lalu untuk pemisahnya ini kelihatan ya. Sini nih pemisah gelapnya tuh kelihatan. Jadi kita seleksi sini shadingnya, kita tambahkan, terus kita tarik ke belakang, Nah yang sini, terus makin sini kan tipis, tapi makin ke sana kita tebelin karena bagian nambah gelapnya gitu. Oke, jelas. Oke, lanjut. Nah ini juga kita tambahin si shadingnya. Nice. Bagian dalamnya kita boleh tambahin. Ini memakai teknik shading ya, tapi dia nggak ngeliat apa pantulan cahaya. Jadi ini bagian shadingnya, bagian yang masuk gelap gitu. Nah ini, oke, nice. Nice. Nah sama seperti yang tadi, ini kita tambahin detail tajamnya di sini. Terus sama juga yang sini, kan ini pemisahnya gitu. Jadi kelihatan banget ada pemisahnya, jadi ditambah aja. Ini juga tipis aja tambahnya. Nah, lanjut. Ini kita lurusin, soalnya ini kan bagian atas terus ada kayak garis pemisah. Jadi kita tambahin aja. Nah, ini ada shadingnya. Boleh juga ditambahin biar nambah detail manis gini. Keren dilihat. Nah, gitu. Oke, nah ini boleh ditambah. Ini nggak usah tambah shading sih karena terlalu tipis. Tambahin tajam-tajamannya aja biar keren. Nah, lanjut, ini shading di bumper depannya. Oke. Ini kan kayak terlihat terlalu polos gitu. Kalian bisa tambahin sesuka kalian lah. Kalau aku tambahin garis-garis yang nggak ada di sini gitu. Tambahin aja biar nggak kosong banget gitu bagian si bumper ini. Manisnya lah maksudnya aku. Nah, gini. Jadi nggak polos banget gitu kelihatannya. Oke, lanjut. Ini bagian si diffuser. Nah, ini bagian bumper bawah atau yang hitam ini. Ini kan kelihatan banget gelapnya. Nah, ini aja yang pilih. Tapi kalau di paten ke sana kayak terlalu tipis, jadi sekiranya aja. Nah, segini cukup. Nah, ini ada si garis pemisah. Kalian bisa tambahin ke sini. Jadi tajam juga dia. Nice. Lanjut. Nah, ini gelapnya juga kalian bisa tambahin. Jadi ya kayak aksen gelapnya aja gitu. Kalau bikin line art, kadang ngikutin si shading asli, kadang ngikutin pantulan saya juga boleh.
kita geser-geser kalau dirasa kurang jelas. Nah ini sama tambah pemanis juga biar nggak terlalu kosong. Motif-motif tribal gitu. Nah ini bagian bawahnya juga kita tambahin si gelapnya. Tipis aja untuk bagian atasnya karena tipis banget yang masuk si cahayanya. Oke lanjut. Nah tuh. Sama juga seperti yang sebelahnya. Karena ini terlihat lebih cerah jadi di sini aja tambahin. Nah, yang ini bagian gelapnya baru kita tambahin. Oke, nice. Kita lanjut. Ya, bagian bumper belum beres, kita lanjut bumper dulu. Oke, bumpernya lagi. Ya, ini kan ada pemisahnya. Kalian bisa tambahin. Nah, gitu. Terus ini shading di belakang platnya juga boleh ditambahin jadi biar detail-detailnya tipis-tipis. Tuh, nice. Ini shading si plat juga ditambahin. Nah, aku berharap semoga suaranya udah lebih baik ya dari sebelum-sebelumnya. Soalnya lumayan banyak menerima komentar katanya suara aku kalah sama back soundnya. Jadi aku sedikit upgrade alatnya. Semoga lebih jelas tutorial kali ini suara aku dan gak kalah sama back sound. Oke, lanjut. Nah, ini grillnya kita tambahin garisnya dengan pakai nanti pakai smart fill tool aja lebih mudah. Jadi kita tinggal seleksi si ini. Nah, garis grillnya terus ukurannya kita samain, ini terlalu tebal 1,5. Oke. Kita jadiin shape dulu, Ctrl Shift Q. Terus kita paste aja. Di klik kanan mouse-nya, terus geser C. Nah, gitu. Langsung si bagian gelap ini kita maaf. Ini pertama-tama kita seleksi dulu yang tadi udah kita iniin di object manager, kita seleksi. Terus kita jadiin weld. Nah, lanjut si yang ini kita ilangin dulu di Ctrl X saja. Jadi dia bakal muncul lagi nanti untuk menghapus si belakangnya. Ini karena kurang pas jadi atur lagi sih. Jadi biar enak lihat. Atur dulu. Oke, cukup. Nah, ini kita Ctrl X terus dia bakal ngilang terus. Nah, bagian kosong ini kita pilih pakai smart fill tool untuk ngisi di bagian kosongnya. Nah, jadi dia bakal ngisi. Maaf ini ada kesalahan. Nah, ini simpen. Nah, jadi satu. Nah, yang tadi si shape yang kita hilangin atau di cut atau di Ctrl X itu kita balikin lagi dengan cara Ctrl V dia akan muncul. Nah, setelah itu kita seleksi dengan si yang abu-abu ini. Nah, lanjut kita back minus front untuk menghapusnya. Nah, jadi begitu triknya. Lanjut sama aja dengan yang tadi juga, kayak diseleksi dulu, baru ukurannya kita samain. Ini mungkin 125 atau 35 mungkin kita pas-pasin aja.
sampai pas. Oke, nice. Kita jadiin shape, terus copy sama kayak yang tadi. Lanjut. Nah, kita seleksi juga sama yang kayak tadi. Seleksi, terus kita well, terus kita Ctrl X, kita cut, terus kita Smart Fill Tool, ngisi ini. Nah, ini masih ada garis sisaan itu, emang kadang gitu. Jadi harus teliti aja. Nah, ini kita jatuhin, terus kita kembaliin si shape tadi yang kita cut. Nah, habis itu kita back minus front. Nah, hapus. Oke, lanjut. Lanjut bagian sini ada garis, jadi kita tambahin. Nah, ini karena ada shadingnya, kita boleh tambahin shadingnya tipis aja. Nice. Ini juga ada. Kasih space. Oke, nice. Nah, ini kan memang gak gelap ya, tapi aku selalu tambahin gitu kayak detail-detail kecil di sini. Jadi dia nggak kosong banget bagian ujung-ujungnya. Ini juga ditambahin. Tuh. Nah, ini juga ada si pemisahnya. Kita tambahin garis tajam sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Oke, nice. Nah, ini shadingnya bagian yang cekungan ini tambahin juga di dekat headlamp. Ini kelihatan ya. Ini pemisahnya kita tambahin tengah. Terus ini tarik. Terus tengahin atas. Nah, ini kita masukin dalam dikit, terus kita tarik dan tutup. Nah, gitu aja biar nggak terlalu gelap. Nah, lanjut yang ini, garis-garis ini juga kelihatan, yang garis-garis jelasnya gitu, garis-garis pemisah. Garis bodinya kita tambahin juga. Nah, ini juga boleh kita tambahin yang jelas-jelas banget. Ini kita terabasin aja, atau kita lanjutin aja gitu. Baru kita seleksi atau kita rapihin di selanjutnya. Nice, tarik lagi ke sana, ke ujung lagi, dan kita tutup. Nah ini kita bisa hapus pakai si gagang pintunya. Kita seleksi dua ini, terus kita jadiin, kita Ctrl C Ctrl V, copy paste, terus kita Ctrl Q atau dijadiin weld, terus kita pisahin break apart, jadi dia bakal jadi shape yang dalam dan luarnya jadi kepisah, terus kita weld lagi jadi satu. Nah, setelah itu kita contour tool dan kita lebarin dan di Ctrl K lagi, setelah itu di weld lagi. Nah, udah, lanjut kita seleksi dengan si garis ini dan kita back minus front. Oke, nice. Nah, udah beres. Nah, terus bagian gelap si bawah ini kita pilih aja gini. Oke, kereta bakal lewat lagi, semoga nggak masuk ya suaranya. Nah, ini tambahin shading tipis-tipis saja. Shading-shading manis. Nah, udah. Lanjut. Nah, ini bagian gelap atas bumpernya bisa kita tambahin juga. Nah, sama aja kayak tadi, kita terabasin aja dulu, baru ntar dirapihin, nanti dirapihin. Sini kita tambahin, terus ini tentu saja kasih space ya untuk bagian sini.
Oh my god, sorry. Suara kereta ya kedengaran pasti ya. Nah ini kita pilih yang ini, terus di copy paste tentu saja, terus di well dan di contour 0,2 mm, terus di Ctrl K dan di well lagi, lalu kita seleksi si shading ini dan di back minus front. Nah gitu, dia ada celah-celahnya. Ini juga boleh ditambah atau enggak, aku pilih enggak ditambah deh, soalnya kan ini warna dia jatuh ke bawah jadi gelap banget, jadi nggak usah ditambah. Oke, lanjut. Ini bukan bagian gelap sih, ini seharusnya kalau di vektor mobil biasa ini nih bagian cerahnya yang sini. Ini bagian cerahnya, tapi karena ini cuma line art jadi kita bikin ini jadi gelapnya sama seperti yang lainnya. Jangan terlalu kesana banget, segini cukup. Terus tarik ke sini. Nah, tutup lagi. Setelah itu seleksi yang ini, seleksi ini juga boleh di Ctrl C, Ctrl V, terus di well dan di contour sama seperti sebelum-sebelumnya, lalu di Ctrl K, di well lagi. Nah, diseleksi dan dihapus dengan back minus front. Oke, nice. Lanjut bagian spionnya, yang terlihat aja dulu aku lanjutin ya. Sorry kalau nggak beraturan gitu. Nah ini bagian spionnya. Ini kalau bagian spion cukup terlihat jelas. Ini bagian gelap ya, jelas banget ya. Kita seleksi aja bagian gelapnya. Ingat dikasih space. Yang penting ada warna putih masuk di antara gelapnya. Ini ada mist, jadi kita rapihin lagi. Nah ini bagian gelapnya sungguh terlihat ya. Bikin sini jangan sampai ketutup, kasih space. Ingat, ada warna putih yang masuk gitu. Nah tutup. Ini karena di belakang jadi kita taruh belakang. Kasih space. Oke, nice. Oke, nah ini kalau mau ditambah juga boleh kayak begini. Jadi kayak ada ya apa tambahannya biar keren, soalnya ini lekukannya gitu kan. Oke, kita save, jangan lupa di save. Lanjut bagian fendernya ya, ini bagian fender. Kalian bisa tambahin seperti ini aja kalau aku nggak ngikutin gelap terangnya banget sih, cuman begini doang kalau fender. Yang penting ada lekukan, kelihatan kayak pantulan aja. Nah gini ya cukup kayak gini. Sama juga dengan yang di belakang, kita lakukan yang sama dengan fender depan. Oke, nice. Lanjut, ini kita bisa tambah detail manis di tutup tangkinya. Nice. Lalu biasanya sini juga ada tambahin detail dikit sih, shading antara bumper dan body tipis saja. Aku suka nambah-nambahin gitu. Nah kelihatannya manis. Nah ini juga kan kelihatan ada, boleh juga ditambahin, tapi ini lebih gedein karena ini kayak ada pemisahnya gitu. Tarik ke sini dan tutup sini, tarik ke atas sedikit. Nah kita tarik lagi ke belakang tentu saja. Setelah itu kita potong dengan si garis pintu. Kita Ctrl C, Ctrl V, lalu kita weld. Setelah itu kita contour dan kita Ctrl K, break apart, lalu kita weld, lalu kita back minus front. Nah jadi, nah ini juga di
di back Windows front juga, di Ctrl C, Ctrl V, terus di Ctrl K, terus di weld, lalu di contour, lalu di break apart, lalu di weld lagi. Sedikit ribet emang, tapi harus biar hasilnya maksimal. Lalu kita seleksi dengan shading ini dan kita back minus front. Nah, dia bakal terpisah. Lalu kita tambah shading juga di lampu samping ini. Shading tipis-tipis saja. Kita geser, kita coba kasih warna hitam dulu. Kelihatan gimana? Wow, ini keren banget. Belum jadi, udah keren banget ya. Oke, kita lanjut. Mungkin bagian jendela dan kaca depannya. Untuk shading jendela, aku biasanya itu cuman kasih garis-garis 1, 2 gitu. Kayak gini. Jadi kayak ada pantulan cahayanya. Untuk tarik garis yang lurus dan presis sebegini, kalian bisa klik dulu pen toolnya, lalu tekan shift. Nah, dia bakal ngasih derajat-derajat yang paten gitu ya. Nah, ini 45 gitu. Di aku selalu di 45 derajat untuk bikin pantulan cahayanya, bikin yang gedenya dulu. Lalu ini ada space dikit, kasih, terus bikin yang kecilnya. Jangan terlalu kecil, mungkin setengah dari sini. Nah, setelah itu di Smart Fill Tool, maksudku di Smart Fill Tool, di bagian yang gelapnya, jadi gini, terus sini dan sini. Nah, lanjut yang ini kita geser aja, tinggal geser ke sini. Lalu kita Smart Fill Tool juga, sini dan sini. Oke, nah untuk bagian belakang bisa dikecilin dulu, jadi dia ngikutin. Nah, kita Smart Fill Tool lagi, sini dan sini. Oke, sudah dihapus, bisa. Lalu bagian depannya ngelihat cahaya yang masuk aja dari mana. Diikutin aja ke sini, terus sini. Ya, kalau bagian sini agak besarin dikit, tapi di sini kita tipisin. Soalnya kan sifat kacanya melengkung gitu. Nah, jadi gini, jadi dia bakal terlihat lurus gitu. Lalu yang sini cukup dikasih 1 garis saja. Kalau aku ya kasih 1 garis saja cukup. Nah, lalu kita Smart Fill Tool aja. Nah, ini kalau bocor gini ada caranya sih, tapi agak ribet. Tapi nggak apa-apa, aku ajarin. Yang ini kita bagian yang sini kan aturannya kan yang terisi gitu kan. Ya kita seleksi aja. Seleksi, terus juga seleksi. Agak ribet, tapi it's okay. Seleksi, ini juga seleksi. Biar nggak pusing, kita langsung ini grup aja dulu. Sini juga seleksi, biar nggak keluar. Ini juga seleksi. Garis yang ini seleksi. Nah, kita grup. Nah, lanjut kita taruh paling atas, atau bisa di Ctrl C Ctrl V dulu. Jadi dia bakal pindah ke paling atas dan dia nggak bakal bocor gitu. Nah, dia bakal diem. Si Smart Fill Toolnya diam. Nah, jadi aman gitu. Agak ribet sih, tapi it's okay, it's work. Nah, kalau dirasa udah, silahkan dihapus saja. Lalu si warna abu-abu ini kita ganti warna kuning biar seirama. Nah, udah. Nah, kalau masih kelihatan ada jurang, ini kan kelihatan banget ada jurangnya gitu kan. Kalian bisa seleksi tadi yang abu-abu di Object Manager. Seleksi, terus kita tambahkan di contour. Jadi ada lebarnya, jangan lupa di weld dulu ya. Kalau contour nggak bisa ngegedein tanpa di weld, ada jadiin satu atau di group dulu. Di contour tool, terus gedein di 0,1 mm aja. Di Ctrl K, di break apart, lalu di weld. Nah, gitu langsung kita hilangin warna line artnya. Nah, jadi udah nggak ada jurang kecilnya lagi, jadi nggak gatel ngeliatnya. Nah, gini kita kasih warna hitam biar preview.
Nah gini jadinya gitu. Oke, lanjut kita shading yang lain. Aku istirahat bentar, mau sahur ya. Nah lanjut shadingnya si wipernya ya. Ini gelapnya kelihatan jelas banget dan dikasih space biar ada warna putih yang masuk. Oke, nice. Ini juga sama. Ini tambah karena ini, wah kereta lewat lagi. Sorry, maaf guys. Nah ini juga shading sini tambah tipis aja karena feeling aja ini. Udah cukup. Lalu kita lanjutin bikin si headlamp atau bagian grill dulu ya, kita beresin grill ini. Aku ke distract lagi kan, aturan beresin ini dulu tadi. Oke lanjut, ini kasih garis penegas, kasih garis penegas juga, kasih pantul-pantulan. Sama seperti yang kiri, yang kanan juga kita tambahin dengan hal yang sama gitu. Tapi jangan di copy paste ya karena berbeda ukurannya dan susah banget di scale, jadi harus bikin sendiri-sendiri. Oke. Jangan lupa di Ctrl S selalu. Nice. Nah ini seperti ini kita bisa tambahin kayak yang tadi juga di bagian lekuk-lekukannya untuk nambah manis-manis aja. Oke, ini wah udah mau jam 2:30. Seperti bakal ada suara-suara bangunin sahur, jadi sorry ya kalau kedengaran. Oke, lanjut ini kita fog lamp, kita tambahin shadingnya. Ini gak usah detail-detail banget sih, cuman sekedar gini doang sih kalau aku. Ini ke sini. Oke, nice. Ini aja cukup ya. Sama juga yang sebelah sini, samain. Jadi ini tambahin. Oke, nice. Nah ini yang aku tambahin tadi kayak pemanisnya yang kayak di atasnya. Ini kita tambahin juga biar nggak kosong-kosong banget gitu. Ini juga boleh tambahin. Ketarik. Nice. Oke, sudah cakep banget. Setelah itu kita tambahkan apa lagi? Ini si lubang air wipernya gitu. Cukup dihitamin aja kalau aku ya. Setelah itu bagian si headlamp, tapi ini kelihatan kayak ada yang kurang, jadi aku tambahin dulu. Cukup gini, ini kan ada patahan, ditambahin. Nah ini juga ada lekukan atau pengkolan gitu, kecil. Ditambahin aja. Nice. Lalu untuk si sennya ini, bagian sen
bisa di garis-garisin aja kayak garis ini gini, tinggal diikutin. Ups. Nah, gini tinggal nanti di delete aja sih, jadi nggak usah dikecil-kecilin. Ini tinggal diatur-atur, di klik kanan ditarik C, klik kanan tarik 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 C, gitu aja terus sampai bagian atas. Nah, ini kita seleksi di well jadiin satu, terus baru kita potong dengan back minus front, diseleksi dulu ini ke paling atas, terus ini kita back minus front. Nah, dia kepotong itu. Lanjut bagian si headlamp atau lampu depan ini kan bagian gelapnya banget ya kelihatan. Nah, kita seleksi aja bagian gelapnya begini. Terus seleksi lagi. Ini kelihatan ada cerahnya, jadi boleh deh ditambah gini aja biar ada pemisahnya gitu. Terus kita seleksi terus yang gelap-gelapnya sesuai dengan yang ada di video ini dulu, biar kalian belajar ngatur feelingnya, gimana cara misahinnya gitu, mana warnanya. Sekarang ngikutin aja dulu yang ada, karena feeling itu bakal terbentuk dengan sendirinya dengan latihan yang terus menerus ya. Kalau dijelasin dengan teori gitu kayaknya susah juga ngejelasinnya. Oke, suara sahur sudah terdengar ya. Selesain ini dulu, setelah itu nanti sahur. Ini kayak terlihat buram gitu ya, jadi harus pakai feeling aja. Feelingnya pakai ini bagian gelap-gelapnya tuh ini, terus ini kalian ngikutin aja dulu yang di video ini. Nah gitu. Ini aku pakai feeling ya, karena emang kurang jelas shadingnya. Oke, cukup. Nah, ini juga tambahin shading yang terlihat aja, dan sedikit improvisasi tentu saja. Ini kan ada garis-garis ini, jadi kita pilih yang garis-garis saja biar mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Di copy dengan Ctrl C, klik kanan Ctrl C, klik kanan Ctrl C, terus atau C aja bisa. Nah begini terus sampai secukupnya. Satu lagi sini dan satu lagi sini. Dilihat dulu apakah sudah cukup gitu, dan kita bisa tambahin lagi shading yang ada, jadi biar enak dilihat. Ini kalau kepanjangan bisa diatur lagi, ini kelewatan juga diatur lagi. Bisa ditambahin juga shading karena kelihatan gelap. Oke, nice. Ya kalau yang sini kan terlihatnya agak susah banget gitu untuk didetailin, jadi bisa samain dengan cara si
fog lamp-nya aja. Dengan gini kalian bisa ikutin. Jadi kayak bikin pantulan atau shadow dan lighting gitu. Maaf kalau belepotan, aku rada susah juga jelasinnya gimana. Nah gini, jadi tambahin aja, jadi kayak ketutup aja penting, tapi harus kelihatan lebih bagus, kelihatan bagus gitu. Oke, nice. Nah setelah itu, oh ini ada sedikit ini tambahan, sini juga boleh samain dengan yang ini dan belakang, main dikit aja, dan sini dan tutup. Oke, jangan lupa di Ctrl S tentu saja ya kawan-kawan. Lanjut bagian sikap mobil. Sikap bukan sikap. Oke. Nah untuk bagian sikap mobil ini, aku ngikutin si garis aja ya, garis patahannya ini. Jadi gini, terus gini dan gini. Nah gitu. Tuh kayak yang lainnya juga. Nah samain. Ups, ini kelihatan lebih gendut, harusnya terlihat tajam. Nice. Nah yang ini garis ini satu aja gitu, nggak usah dibikin kayak lekukan tambahan. Oke. Nah, atau bisa ditambah dengan kayak gini, yang gini-gini di bagian cerah-cerahnya gitu, seperti gini. Kalau dirasa kurang ya lihat, ya usah ditambah. Ini eksperimen aja, karena aku jarang juga nambahin. Kalau bagus alhamdulillah. Lihat. Oke, nice. Nah jadi loncatannya itu sini kan jangan sama rata gitu. Ini soalnya kan ini di bagian bawahnya si ini yang tonjolan ini, jadi ini harus naik sedikit ke sini gitu, seperti ini maksud aku. Nah gini, jadi dia ada naik dikit, soalnya kan ini kan di bagian atas daripada yang tadi. Oke, nice. Nah lanjut yang sini juga kita tambahin, ini kan turun lagi, jadi ini taruh bagian bawahnya, terus ini oke, nice. Oke, kata kelihatan dengan enak. Atau coba ini kita hapus gitu, bakal lebih baik. Enggak juga, nggak usah. Atau kita bisa tipisin lagi si garis ini dengan di back minus front, apakah akan lebih terlihat dan enak gitu. Nah gini kurang, kayak tim tadi aja ya. Kita hapus, nggak jadi. Nah setelah itu, nah bagian depan ini juga seharusnya bisa ditambah sih, kayak gini. Nah gitu, sini juga naik dikit. Ini nggak usah lanjut sampai sana sih, sini aja stopnya.
Tuh, nice. Nah ini, nah apa sini bisa ditambah. Ini kelihatan juga si gelapnya. Atau ini kalau di vektor mobil aslinya ya, ini bagian cerahnya sih. Tapi ini bagian gelapnya kelihatan. Kita tambahin aja, tipis aja. Patahin, tarik. Tarik ke atas lagi dan ke sini. Nah setelah itu bisa dipotong, dipisah, gak usah di copy karena cuma satu doang. Terus di back minus front. Oke, nice. Setelah itu, nah bagian atap aku biasa gini doang sih kalau bagian atap, nothing spesial gitu, kecuali ada sunroofnya. Oke, nah gitu aja. Itu bisa dibikin lebih tipis lagi agar gak padat ngeliatnya. Oke, nah cukup. Kita lihat dulu apa yang kurang gitu, apa yang harus ditambahin. Oh iya, ini logo BMW nya, jangan lupa logo BMW nya. Nah yang di velgnya juga ditambahin, yang velg depan aja sih, velg belakang karena terlalu kecil untuk didetailin. Diseleksi pakai shape tool untuk ngerapi-rapihinnya. Oke, nice. Oke, cukup sepertinya begini. Atau dirasa emang kalau bagian cupnya kurang gitu, bisa kalian atur aja. Mungkin coba aku bakal hapus ini dan bikin baru. Apakah bakal terlihat lebih bagus? Nah ini better, lihat lebih bagus, enak lihatnya. Juga tambahin karena terlalu flat banget gitu. Maaf kalau ngagetin tadi. Ini kita tambah juga biar kayak ada garis nyambungnya gitu, jadi nggak patah sendiri. Nice. Setelah itu kita terakhir kita bikin si shadow bawahnya atau shadow mobilnya. Tapi ada yang kurang deh. Sabar, aku teliti dulu. Oh ini kayak kurang, bisa ditambahin sini.
Nah, mantap. Oke, kalau dirasa udah cukup dan kalian puas gitu, kalian bisa langsung nambahin si bayangan bawahnya karena terlihat blur banget, jadi harus feelingnya. Kalau aku kayak gini, milih si shadownya atau bayangan bawahnya, bayangan mobil. Feelingnya dimainin aja. Nah, udah, terus ditutup. Oke, nice. Ini hilangin dulu warnanya. Terus kita pakai si Smart Fill Tool buat ngisi. Nah, udah. Lalu dihapus yang bagian atas. Setelah itu yang udah di Smart Fill Tool, yang warna abu-abu ini kita seleksi, terus lalu kita weld dan kita contour agar tidak ada si celah atau jurang gitu. Tambahin aja 0,1, lalu di Ctrl K, lalu di weld. Nah, ini kan ada keluar, jadi kita rapihin terus sampai terlihat enak dilihat. Oke, lalu kita hilangkan si pen tool. Nah, kita geser. Ini kalau aku biasanya aku copy paste dulu, diduplikat. Yang ini kita hapus bahannya, lalu kita seleksi dan kita group. Jangan lupa di group. Lalu kita ganti si warna dengan hitam dan kita hilangkan si pen tool kuning ya. Dan ini adalah hasil akhir dari line artnya, dari yang proses sudah kita lalui bersama, dan sudah. Kalau dilihat preview ada yang kurang gitu, kalian bisa tambahin atau kalian perbaiki gitu, jadi bisa terlihat dengan bagus. Kalau menurut aku ini yang kurang adalah si headlamp depan nih, kita benerin. Ini kayak kurang aja gitu ya, bukan aku banget gitu. Gini biasanya pilihan terakhirnya gini ya, dibikin wave gitu. Nah, gitu aja bisa juga, cukup sih. Nah, udah ya, ini aja. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Tuh, ganti warna dan hilangkan. Oke. Nah, untuk shadownya kalau kayak aneh itu wajar ya, soalnya kan aku pakai filling tapi nyesuaiin dengan gelapnya aja. Nah, ini adalah hasil akhirnya selected dan voila. Semoga penjelasan aku dari awal sampai akhir ini dapat dimengerti dengan mudah dan mudah dicerna juga. Untuk vektor yang lain atau ngerjain motor atau kendaraan lain juga bisa diterapkan, tapi ada sedikit perbedaan mungkin ya dari segi shading ataupun pencahayaan. Mungkin segini aja dulu tutorialnya. Untuk ada yang bisa ditanyakan atau yang kurang jelas atau aku kecepatan gitu ngejelasinnya, kalian bisa tanya di kolom deskripsi, di kolom komentar maksud aku. Oke, segitu aja. Terima kasih untuk yang udah nonton, terima kasih yang selalu support.
sehat selalu untuk kita semua, lancar rezeki semuanya, dan bahagia selalu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.